Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, kembali giliran saya membacakan buku tanya jawab agama fatwa tarjih dari tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang jilid 4, halaman 135. Subjudul yang akan diangkat adalah subjudul 5, masbuk yang sempat rukuk bersama imam. Pertanyaannya, pada suatu hari ketika saya tiba di masjid dan saya dapati imam sedang rukuk, kemudian saya takbir antar kurung takbiratul ihram dan masih sempat melakukan rukuk bersama-sama imam. Setelah selesai sholat, saya diperintahkan oleh seorang ustadz untuk menyempurnakan sholat saya. Sementara itu dalam pelajaran sholat yang saya dapatkan sejak dahulu menyatakan bahwa apabila makmum sempat melakukan rukuk bersama-sama imam, maka sudah dianggap mendapatkan sholat 1 rakaat. Dari dua hal ini mana yang benar? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari S. Hadi Siswoyo, Lampung Tengah. Jawabannya, pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan saudara tersebut di atas telah pernah disampaikan kepada kami dan kami telah menjawabnya. Walaupun jawabannya mungkin masih dianggap sangat singkat, belum memadai. Meskipun demikian, untuk tidak mengecewakan saudara dalam kesempatan ini, kami juga akan menjawab pertanyaan saudara. Namun perlu diketahui bahwa jawaban ini nanti juga masih berkaitan dengan jawaban-jawaban yang telah lalu, yang telah kami berikan kepada penanya yang lain, dan dalam banyak hal masih sama dengan jawaban-jawaban yang telah lalu. Apabila saudara tanyakan ini sebenarnya berkaitan erat dengan tata cara sholat berjamaah, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara imam dan makmum. Mengenai hal ini, Himpunan Putusan Tarjih HPT telah memberikan tuntunan sebagai berikut. Apabila kamu mendatangi sholat berjamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagai yang dikerjakan imam, dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan rukuk bersama-sama dengan imam. Kemudian sempurnakanlah salatmu sesudah imam bersalam. Ini tercantum pada buku Himpunan Putusan Tarjih halaman 117. Tuntunan tersebut berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal, yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antaramu mendatangi sholat antar kurung jamaah pada waktu imam sedang berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan imam. Antar kurung hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang datang terlambat antar kurung masbuk untuk mengikuti sholat jamaah, maka begitu ia datang lalu takbir antar kurung takbiratul ihram, kemudian langsung melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Misalnya ketika seseorang datang untuk sholat jamaah, imam sedang merukuk, maka seseorang tersebut takbir, kemudian langsung mengikuti imam merukuk,
Kemudian pula halnya apabila ia mendapatkan imam sedang iktidal, sujud dan sebagainya. Ringkasnya, ikutilah apa yang sedang dilakukan imam. Persoalan berikutnya adalah kapankah seseorang makmum yang masbuk yang dianggap telah mendapatkan 1 rakaat penuh bersama-sama dengan imam. Dalam tuntunan yang dikutip di atas dinyatakan bahwa makmum yang sempat menunaikan rukuk bersama-sama dengan imam maka sudah dianggap mendapat salat 1 rakaat secara sempurna. Tuntunan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi sebagai berikut, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu datang untuk sholat antar kurung jamaah padahal kita sedang sujud, maka sujudlah dan kamu jangan menghitungnya 1 rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat antar kurung rakaat sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Ibnu Hujaimah dari Abu Hurairah. Ada 2 kandungan pokok yang dapat disimpulkan dari hadis ini, yaitu 1, bahwa makmum yang datang terlambat antar kurung masbuk hendaklah langsung takbir dan langsung mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Yang kedua, bahwa makmum yang sempat menunaikan rukuk bersama-sama imam, kemudian ia bersama-sama i'tidal dan bersama-sama sujud, sudah dianggap menunaikan 1 rakaat penuh, betapapun ia tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Sedangkan apabila ia tidak sempat menunaikan rukuk bersama-sama imam, maka ia tidak dianggap telah melakukan 1 rakaat penuh, betapapun ia sempat melakukan sujud bersama-sama imam. Demikian kandungan pokok dari hadis ini. Hadis di atas diperkuat oleh hadis berikut, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapati rukuk daripada sholat bersama imam, berarti dia telah mendapati sholat antar kurung rakaat sempurna. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Hadis lain lagi yang memperkuat hadis tersebut menyatakan, yang artinya barang siapa mendapati rukuk daripada sebelum imam berdiri tegak dari rukuknya, maka ia berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Hadis riwayat Ad-Daraqutni yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang kedua, hadis jelas memperkuat hadis sebelumnya, terutama mengenai ketentuan bahwa seorang masbuk yang sempat menunaikan rukuk bersama-sama dengan imam sudah dianggap menunaikan sholat 1 rakaat secara sempurna, walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Kalau dilihat sepintas sekilas, nampaknya ketentuan yang terdapat dalam hadis-hadis di atas bertentangan dengan hadis-hadis yang berikutnya, yaitu artinya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, tidak sah salatnya orang yang tidak membawa permulaan kitab Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit. Dikatakan nampak berlawanan karena hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa makmum yang hanya sempat mengikuti rukuk bersama-sama dengan imam walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah sudah dianggap mendapati 1 rakaat yang sempurna. Padahal menurut hadis yang terakhir di atas, sholat yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Dengan demikian hadis-hadis itu nampaknya bertentangan antar kurung ta'arud. Jelasnya hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Ibnu Hujaimah dari Abu Hurairah dengan hadis riwayat Al-Daraqutni sejalan, saling memuatkan. Tetapi ketiga hadis ini nampak berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit.
Sebenarnya ketiga hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit sebagaimana dikutip di atas. Sebab makna hadis itu dapat dikompromikan dan dikumpulkan atau dipertemukan dengan cara al-jam'u wa al-taufiq, dan hadis-hadis itu dapat diamalkan. Hadis yang menyatakan bahwa tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah berlaku umum bagi semua salat, bagi setiap orang yang salat dalam keadaan biasa. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa meskipun yang sempat melakukan rukuk bersama-sama dengan imam sudah dianggap mendapatkan salat 1 rakaat penuh adalah berlaku khusus bagi orang yang mengerjakan salat jamaah dalam keadaan masbuk antar kurung terlambat dan menjumpai imam sedang rukuk. Jadi merupakan tahsih antar kurung khususan dalam pelaksanaan. Bagi hadis yang masih umum di atas, hal yang demikian sudah tentu dibenarkan, sebab Nabi SAW sebagai penerjemah pelaksana dan mempunyai wewenang mengatur demikian. Ringkasnya, bagi masbuk yang masih dapat melakukan rukuk bersama-sama dengan imam, betapapun tidak sempat membaca Al-Fatihah, ia telah dianggap telah melakukan sholat 1 rakaat penuh bersama-sama imam. Demikian jawaban kami, semoga memperjelas jawaban-jawaban kami sebelumnya. Marilah kita tutup dengan sama-sama membacakan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.